Jumpa kembali masih tentang dunia roh. Kalau ada pertanyaan langsung ya tulis di bawah ini. Ya, dari Oppo Abigail, Salam Pastor, tolong tanya, ada kesaksian mantan peramal yang dengan kuasa gelap bisa melakukan interogasi terhadap roh orang yang masih hidup. Pertanyaannya, apakah manusia via kuasa gelap dapat melakukan interogasi terhadap roh orang yang masih hidup? Kemudian yang kedua, bagaimana melindungi diri agar roh kita tidak diam-diam ditanya-tanyai oleh kuasa gelap? Ya, terima kasih Pastor. Baik, begini ya, kita mesti paham dulu apa itu tubuh, roh, dan jiwa. Tubuh adalah wujud ini, ya, jasad ini. Kemudian roh adalah yang membuat kita hidup. Perhatikan, roh yang membuat kita hidup. Kemudian jiwa adalah kehendak, keinginan, termasuk hawa nafsu dan lain sebagainya. Namun demikian ada orang yang juga mengatakan sukma, arwah itu sama dengan roh. Oke. Begini sekarang, semua orang berarti tidak akan bisa berhubungan, berbicara dengan roh, ya, dalam arti yang sudah saya sampaikan. Karena roh itu yang memberikan hidup, ya, roh jiwa manusia itu menjadi satu. Juga demikian ketika kelak pada waktu penghakiman, ya, roh jiwa itu yang kemudian menghadap Allah, kemudian yang dapat berkomunikasi dengan Allah. Orang Kristen percaya kemudian terjadi kebangkitan tubuh. Jadi roh jiwa ketika terlepas daripada tubuh, orang itu akan mengalami kematian. Ya, jadi roh jiwa itu menjadi satu. Kalau kemudian dikatakan bahwa roh ya diwawancarai, diinterogasi, ini tidak masuk akal. Ya, mungkin yang dimaksud adalah karena menjadi satu, kemungkinan yang diajak bicara atau dia kemudian ada jiwanya, ya, jiwa tentu saja menjadi satu dengan roh tadi, ya. Jadi seperti itu, orang bisa mengirimkan sinyal-sinyal, mengirimkan berita-berita, baik juga melalui telepati atau kuasa-kuasa yang lain seperti yang saya lakukan pada waktu dulu. Itu saya kirim ya kepada dia, itu sebetulnya roh jiwanya, ya. Ya, yang mendapatkan sinyal ini, bukan tubuh, ya, bukan roh. Karena kalau roh itu sendiri, berdiri sendiri, itu yang memberikan kehidupan. Ya, jiwa itu tadi saya katakan apa? Keinginan, kehendak, berpikir, ya, itu di jiwa. Jadi yang bisa diajak komunikasi itu jiwa, yang tentu saja tadi saya katakan melekat dengan roh. Paham? Oke, begitu ya. Nah, kemudian kalau seseorang yang punya suatu kemampuan, ya, kuasa-kuasa keluar dari tubuh dan pergi ke suatu tempat, yang pergi ke suatu tempat itu bukan rohnya, jiwanya juga ikut, karena roh jiwa itu melekat. Sedang yang jatuh, yang terbaring itu adalah hanya tubuhnya saja. Orang juga sama dengan orang pada waktu meninggal, ya. Jadi pada waktu meninggal keluar dari tubuh mati, ya, tubuh itu jasad itu terbaring, roh jiwanya menyatu, ya, roh jiwanya menyatu, yang menyatu itu keluar begitu dari jasad ini, dari tubuh. Ya, jadi jawabannya adalah apa? Apakah manusia via kuasa gelap dapat melakukan interogasi terhadap roh orang yang masih hidup? Tidak bisa, ya. Yang dimaksud di sini mungkin maksudnya adalah roh jiwa, ya, yang ya, diintimidasi, ya, mungkin dan lain sebagainya, ya. Baik. Juga demikian bagaimana melindungi diri agar roh kita tidak diam-diam ditanya-tanya oleh kuasa gelap. Ya, tentu saja siapa saja yang tubuh, roh, dan jiwa dikuasai oleh roh Allah, ya, dipenuhi oleh Roh Kudus, tidak akan mungkin bisa disentuh. Ya, 23 tahun saya masuk dunia kegelapan. Ya, saya paham sekali tentang hal ini dan sangat sulit ketika saya mempengaruhi, ya, pikirannya, hatinya. Saya mencoba masuk kepada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh, gak akan tembus, ya, mental, gak akan bisa masuk. Tetapi bahkan orang-orang percaya bisa saya pengaruhi
ya, ketika orang itu tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi teruslah berlindung di bawah kuat kuasa Tuhan. Berdoalah agar Roh Kudus tidak meninggalkan kita. Kita ingat Daud mengatakan apa? Bapa Allah, jangan tinggalkan rohmu daripadaku. Ya, ini perkataan ini sangat menarik sekali. Dan mungkin kita juga demikian. Tuhan, jangan ambil rohmu daripada kami. Ya, kami semua. Daripada saya. Demikian ya Roh Kudus. Ya, jangan sampai meninggalkan diri kita. Maka teruslah berlindung kepada Dia, berjaga-jagalah, kasih dan sayangi Dia, hiduplah terus di dalam Dia. Itu yang mungkin saya harapkan jawaban saya mungkin sedikit sulit dicerna, tapi saya berdoa Bapak Ibu bisa terima dengan baik. Tuhan memberkati.